Halo teman-teman, di depan saya sudah ada sordel ya. Ini sordel merek Pinklock. Ini saya beli sekitar 30-an di toko ya. Kalian juga bisa membelinya di toko online shop, harganya lebih murah lagi. Dan tergantung wilayah masing-masing ya. Dan saya di sini akan menunjukkan gimana caranya merawat dan mengetahui sordel yang baru kita beli ya. Di saat kita hidupkan, banyak yang bertanya ya bahwa sordelnya baru dihidupkan dia ngebul ya. Dan cara merawat mata sordel agar tetap terjaga ketajamannya ya. Oke, langsung saja kita ke pengetesan untuk sordel Pinklock ini. Oke, bagi kalian yang sudah suhu ya, lebih baik di skip saja videonya karena tidak akan berguna bagi kalian yang udah para master yang sudah tahu dan yang ilmunya lebih tinggi. Di skip saja videonya karena tidak akan berguna. Oke, kita buka pengikatnya. Saya tunjukkan untuk bagi pemula yang baru saja membeli sordel ya. Ini sordelnya 60 watt ya. Kita colokkan ke listrik. Kita tunggu ya. Oke ya. Biasanya kalau sordel baru kita beli dan kita colokkan, dia biasanya ngebul ya. Ini ngebul cuman tidak kelihatan ya. Ini sudah panas. Maaf karena di sini hujan ya. Jadi kalau misalkan tidak jelas suaranya, mohon dimaafkan. Nah, itu elemennya mengeluarkan asap. Ini normal ya. Banyak sekali yang bertanya di video saya yang sebelumnya, Bang, kenapa sih sordel saya baru beli tapi ngebul ya? Nah, itu karena efek dari pembakaran elemen tersebut ya. Jadi makanya dia ngebul. Sordel ini ngebul ya. Oke, kita akan tes ya. Oke, sangat panas ya. Kalau sordel misalkan ditunggu beberapa menit dan dia langsung bisa melelehkan timah, berarti itu sordelnya bagus ya. Nah, coba lihat. Oke ya. Untuk tips cara menaruh sordel ya, kita gunakan tempat atau wadah agar di saat kita memakai sordel tersebut tidak mengenai tempat yang kita pakai ya, karena sordel itu kan panas, takutnya kan kebakar atau lumer ya. Nah, gunakan wadah untuk menaruh tempat seperti ini. Kalau kalian tidak punya, kalian bisa buatnya menggunakan kaleng ya, seperti ini ya. Gunakan kaleng dan tempatkan seperti ini. Tidak usah beli, jadi kita pakai yang ada aja ya. Oke, tips yang kedua ya, cara merawat mata sordel. Untuk merawat mata sordel agar dia bisa menempel ya timahnya ke mata sordel tersebut ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Sebenarnya banyak cara ya, contohnya seperti ini ya, untuk menghilangkan noda ya, atau merawat mata sordel. Jangan kita gunakan sekali-kali menggunakan amplas ya, kita amplas gitu ya, karena bisa merusak ya, merusak mata sordelnya yang lancip ini ya. Dia semakin lama semakin terkikis. Kalau kalian menggunakan mata sordel tembaga, dia makin lama makin mengikis ya, maksudnya makin kemakan gitu ya.
Jadi jangan gunakan amplas ini untuk mengamplas mata sordel ya. Gunakan busa seperti ini ya, busa, atau gunakan, kalian juga bisa menggunakan stainless atau kuningan seperti ini ya. Oke. Lah, jadi gimana Bang, misalkan kita tidak punya busa atau tidak punya stainless untuk pembersih mata sordel, kita juga bisa menggunakan seng ya, tapi jangan sering-sering menggunakan ini ya. Kita menggunakan ini untuk mengerok mata sordel dengan perlahan kita kerok. Kalian juga bisa menggunakan busa untuk cuci piring ya. Sebelum dipakai, basahkan busa terlebih dahulu. Jangan menusuk mata sordel ke plastik. Seperti ini contohnya, sangat kotor, bisa menyebabkan mata sordel jadi tumpul ya. Lah Bang, kalau udah kotor seperti ini gimana cara membersihkannya? Oke, tenang saja, saya akan memberikan cara membersihkannya agar mata sordel kalian tetap tajam ya. Seperti yang sudah saya bilang, gunakan kaleng atau seng untuk mengerok mata sordel ya. Oke, gunakan seng atau kaleng ini untuk mengerok dengan perlahan. Untuk saran saya, jangan gunakan mata sordel untuk menusuk suatu benda plastik ya, karena bisa menyebabkan mata sordel jadi tumpul ya. Nah, setelah seperti ini masih belum bisa digunakan ya, atau timahnya tidak mau menempel karena plastik tersebut sudah menempel di mata sordel tersebut, jadi akan sangat susah untuk menghilangkannya ya. Jadi gimana dong Bang caranya agar mata sordel tersebut bisa tajam kembali atau timahnya bisa menempel? Oke, gunakan busa yang dari kursi ya. Kalau kalian punya busa yang sudah saya tunjukkan di durasi pertama, itu lebih bagus. Saya menggunakan ini karena saya tidak punya. Lalu busanya kita tuangkan air sedikit saja ya, agar busanya tidak lumer ya. Oke, lalu mata sordelnya kita gosok seperti ini dengan perlahan. Lebih bagus lagi gunakan stainless pembersih mata sordel, itu lebih bagus. Tapi apabila tidak punya stainless pembersih sordel, gunakan saja pembersih panci seperti ini, sama saja ya. Setelah digosok, lalu kita tempelkan timah ke mata sordel tersebut ya, agar timahnya mau menempel. Nah, itu lihat, timahnya mau menempel sedikit demi sedikit. Lakukan seperti ini berulang-ulang. Kalau kalian tidak mau pusing, gunakan saja amplas yang halus ya. Pelan-pelan amplasnya agar tidak terlalu terkikis mata sordelnya. Oke, seperti ini ya ciri-ciri timah mau menempel di mata sordel. Nah, seperti ini ya. Kita akan lelehkan timah ke mata sordelnya dan sangat mudah timahnya mau menempel. Oke, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like and di subscribe.